Um, jadi si praga kenlah lebih si ajarkan kita yang dari lajar kita nggak perlu buer lajar ke anak-anak teh baci pergi malang mantuhan indai Bapa emeritus ta. Inilah inti kebapaan yang disandang oleh Abraham. Kok kamu pernah begitu ya? Cerita Enda sudah sangat. Abraham itu kan namanya awalnya bukan Abraham ya, Abram. Dari struktur tensis bahasa Ibrani, Abram itu terdiri dari 2 suku kata, Abraham itu 3 suku kata. Abram itu artinya laki-laki yang hebat, pandai, perkasa, gagah, berani, pemimpin dan tangguh. Artinya Abram. Abraham artinya bapa jelma sinterem. Kita enda megati lenga jadi bapa jelma sinterem, tapi dilaki si jago. Laka dilo Yesus dilaki si jago. Tapi si dilo Yesus bapa jelma sinterem. Cukup clear kok kapenda ya. Waktu di Batam milih Abram jadi awal terbentuknya bangsa Israel. Irobahna lebih gelar Abram menjadi Abraham. Okay. Jadi laboy dilo di bata kalak jago, tapi dilo di bata jelma si jadi orang tua man jelma sintram. Gitu. Kira-kira. Jadi kok prinsipnya cukup clear kenapa Tuhan tidak memilih, kenapa Tuhan mengganti nama Abram menjadi nama Abraham. Kok wariana kok baca si sungkun dirita, kita Abram atau Abraham gitu ya. Orang-orang yang kuat pada diri kita sendiri atau orang-orang yang sudah menjadi orang tua bagi orang lain. Kira-kira. Jadi bujur melala. Lid pedah nandeman bangku cukup membagas kang bangku rutina mungkin karena idahna aku pernah terjebak kepada cara-cara berpikir sistuna kurang fundamental. Kalaupun menurutku itu asik dan memenuhi standar orang keren. Okay. Pernahkah aku sibuk kalau mengkeren-kerenkan diri? Lah kira-kira kayak aku si jagona buge. Pernah juga terjebak. Mungkin sada dua kita pun pernah mengalami pengalaman sama. Semakan godekahan aku darata asa rumah, rumah pe tah kade baku bahan dahinku buge kira-kira. Rah nina nande bangku begenda. Tah kokin nina kain deh niku. Si malam na kalateta, rasi meswina kal pagi ateta bas geluhenda ema. Kai si jadi mananak kanina. Adila ko pagi surung nukur apartemen, lo pagi kap ko sedak, tapi di kempuah pagi lah jadi jelmar, kadia ulah ko rasa lalap nina uge. Ih, kok bisa ini keluar dari ini? Sila studi, aku nggak meganjang kalau sekolahku, pelaku tak handai, tiba-tiba nina nande, ulah ko karir kadia ulah rasa lalap, nina loli orat na bagin muna nina. Yang wadinande kalau ngajarkan cadahan dulu kape meganjang titel ka adinande kalau ngajarisa siap bos nih tak kalah begitu. Kenapa aku bisa berkata siap bos kepada orang jenis ini? Tentu pasti ada faktor-faktor pembentuk kenapa kita hormat pada orang-orang yang jenis ini. Jenis sedenda mas kele siate kami si jelaskan supaya kita melihat beberapa faktor yang perlu berkolaborasi menjadi elemen pendukung bagaimana kita orang tua menjadi pendidik. Jadi ku baca-baca kitab Salomo Enda, Amsal Salomo Enda, isinya kal pengajaran moral dan pandangan hidup. Kitab Amsal Salomo Enda adalah kumpulan hikmat dalam bentuk syair, puisi dan nyanyian. Aku kubahas sitik perban aku seniman, mungkin aku karena aku dosen musik, kubahas sitik kelarah musik. Tadi kuba bakari dari sisi yang lain tah dempar kari. Hebat kan ya Salomo yang ngajarkan anak sempat menciptakan lagu me. Bicara rubat kak kita suami istri sempat menciptakan lagu lo kak sempat siparapan. Nilas pagi tendu pasangan dia ciptakan lebih lagu maka kari ende kan manbana tah lo kita suruh rubat. Begitulah kehebatan Salomo ketika dia mau mendidik orang lain. Dia mengemas didikan itu dalam versi yang sangat keren. Dalam bentuk puisi dan dalam bentuk nyanyian. Bertimbagas ke Salomo yang darukur maka belas kena. Kita mohon jumpa biber. Rembang sor sempul. Lembang terbaca nasihat arah Maria Teguh kutip. Rembang baca arah berpikir positif belaskan. Rembang kasidat nasihat Jokowi belaskan. Adi Amsal Salomo bukan. Taangkelina, putar-putarna.
ugang enda kublas kentena, maka ciptakan na sairna, ciptakan na melodina, maka belas kena duganku, adi melaskan sadana sehat dalam bentuk lagu dan sair, ngo 2 bulan silang lang nayar tangkal maka belas kena. Ayan nung aku lebih bandu orang tua kami. Adilit ka andu manajaran kana nak andu spontan ngai kamar belas tah sempat dengar kayak bersaat teduh menciptakan lagu tahu gimana-gimana. Atau spontan saja lah saya cocok. Si bagadahku ninta. Tadi Maria gugung endam lala kal bagai. Isak kena permen nai, permen si hau-hau kurang ngajar si bagadahku ni dan saya terakhir nakal bagai nang enakku. Aku bibindu dandu babahku ngendak repura-era lampu suh-suh kal ngejile nai. Enak, gue permainan gelarna. Gue gelar nabur-naburi kurang tak, bagian minta-minta maaf lagi. Aku babahku ngendela beres, nak ulang tendingku dan duseh, kalau jujur na minta kasih. Bagian kira-kira, aku pernah kang bagai. Kasarna ke lebih parah bagian nak ninta. Bagi ke najar koe, aku lo pada nenko ninta kang. Aku pernah kang bagai. Tapi gue kupala-palai gelah lah bagai. Ateku ngatan sa, inilah salah satu keunikan Salomo ya. Ia agak keren kuakap jenda. Maka kedua, aku mencatat dulu, Salomo ini kan seorang raja. Masa seorang raja berbicara begitu sangat hati-hati kepada anak-anak? Ya biasanya orang-orang penguasa dan dua teteh nakal ngeranai. Apalagi ia raja, ia jago ka, pimpinan ka, baci pakai na power na pengeranai. Aku PN mesti ku hindari ke Gundari dilo di bataku jadi anak-anak ndu redahin kantor modram. Tergoda kang man aku nelduk pikarise di la beres sabuge. Jik permainan power sedikit. Ena pinakit si kurang-kurang beres sangai. Maka aku kuhindari ke Tuhan ajari ke laku gula ula ke dahin kue nda ku manfaatkan nelduki sepe Tuhan benek kari jelma-jelma si kuajara kanete kubuge. Maka aku sangat suka memanggil para vikaris dan pendeta guadeko, guagingku, suka aku memanggil itu. Aku mencoba begitu. Kalaupun itu tidak selamanya efektif, tapi minimal aku coba. Kenapa? Aku terinspirasi juga dari Raja Salomo. Di Sinan Kari Amsal 1, dia membuka pengajarannya, oh anakku siku kelengi. Keren ya? Oh anakku siku kelengi. Dan ini diikut oleh Paulus dalam kitab Korinti, dalam kitab Timotius, dalam kitab Filemon. Paulus hendape mengajar, tiap mengajar ya, sebelum belas kena pengajarannya, yang kucatat dari semua surat-surat Paulus dan Salomo hendak, si pertama kelebih belas kena, oh anakku siku kelengi. Adiman Timotius pe begini, oh anakku siku kelengi. Kutah kam kalak tutus, nini dupe kalak keren, nande dupe kalak tutus. Apa ini? Jadi trik pertama Paulus dan Salomo mengajar itu membangun kedekatan. Kepekan mantap penasehat tadi lo itu rembak rasel menda, lah kau kepelit keloratna. Entah hendang maka gagal kami pandita ngajarkan perpulungan. Adi teologi yang kami pelajari kami kuritak, pegelai tamriah je kok kap siswale. Kampem lalang kok kap jendang go profesor, sajaban lah kam dekat ras ICP, lah dia tekala ilmu te bege kuak kap nge, tapi baca nge salah cakap kuenda. Dan ini diperagakan oleh Salomo, anakku siku kelengi. Ucapan itu kan menjembatani kita dengan mereka untuk membangun sebuah atmosfer yang keren ya. Aku kunen tepat kali kuakap katakan Mamandai, katakan emeritus abang bangun merganandai. Kita kan harus menjadi teladan begitu ya. Kata teladan baci diterjemahkan banyak. Baci arah contoh, arah perkataan, arah tindakan itu banyak sekali. Dan akumulasi dari semua tindakan, contoh dan teladan kita itu kan membentuk sebuah apa ya? Sebuah atmosfer relationship, sebuah atmosfer relasi. Maka adi siajarkan anak ta kuakap enda karib aci jadi catatan penting manbanta. Mari si perdetekan tiga catatan bas 2 ayat yang sedang kita bahas hari ini. Kenapa Amsal itu begitu menyebut orang-orang yang dia nasihati sebagai anak?
Karena feelingnya dulu ditransfer, bukan kata-katanya. Feelingnya dulu dibangun, bukan koleksi nasihatnya. Maka jangan-jangan itulah kenapa Salomo selalu mengajarkan hikmat kepada orang lain dalam bentuk yang sangat unik. Baca puisi, baca lagu, dan macam-macam ya. Mungkin itu metode yang relevan pada zamannya sebagai upaya atau sebuah strategi untuk membangun rasa dekat. Mari si cek lebih litku oge-oge sada buku Nora kange suku oge-oge. Orang kan tidak melihat apa yang kita ucapkan ya, tidak 100% paham apa yang kita ucapkan karena kata-kata yang kita pahami dan kata-kata yang dipahami anak kita dibentuk oleh nuansa yang berbeda. Maka seri kalau kata-kata arti ras nanam nala bali. Contoh, aku pernah kusungkun anak-anak karena pengertian apa itu ibu, apa itu ibu. Sebelum kusungkun anak-anak dai, ku baca Kamus Besar Bahasa Indonesia karangan Purwadarminta. Arti ibu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia karangan Purwadarminta adalah seorang ibu yang melahirkan anak. Kusungkun anak sekolah minggu, kai nggak erti na nande ningku. Sengget kelaku erti na, tandu kai nina, nande emo singgergo buta-buta aku muat tulu nina. Nande sinulang-nulangi aku muat man. Nande sindakep aku tupung aku bergehet. Nande sinagang tanku tupung mate lampu tupung aku biar nina. Sidik pelasri ras Kamus Besar Bahasa Indonesia. Hampir tak ada hubungannya. Berdasarkan sedenda, aku dapat pemahaman begini. Lalah izenda nga simbol pengajaran antara senakte. Pilihan kata yang kita buat itu berdasarkan pengalaman yang dibentuk dalam proses perjalanan hidup kita yang sama sekali tidak dipahami oleh anak-anak kita. Si pakai kosakata tanpa mempertimbangkan apa yang mereka pahami tentang kosakata kita. Semaka si belaskan A, tapi situ nabas tendina Z. Maka tepunglah angka anak ta naik ke atensi ta. Pertanyaan aku dari iseng yang si lepa. Si belas ngendalar pengertiin, si megi-megi ngendalar pengangka atau dua na ngendala nyambung, bas dua nala nyambung si buat kaidota. Gu mewajar nih kita duna sakit dua na tikuba. Maka aku menarik kelkuakap gaya Salomo, gaya Paulus ngajar. Yang pertama dia ucapkan bukan nasihatnya, tapi yang pertama dia bangun adalah kedekatannya dengan mereka yang nasihati. Pertama dibege, godat kita inti, membantah kerina orang tua. Pertanyaanku pertama, sedekat apa kamu dengan anakmu? Tidak perlu kita ngomong. Kalau kita dekat, duganku, lepak ke kita ngarana, angkana, aku nandeku buru ginting mani. Tiap nasihatin aku, iya renduk nari ke aku. Lang situ na 4 nolih titelku ganjangan nandeku kak tamat STC laka pasu-pasu kawin lari ka. Kawin lari ka yan na ilas bapa. Singanan kaliar bapangku baru sumergana. Ngeri ka kincintai na nggo pelit jelarangan lane budia tena sanggo singanan. Iya, peduli amat. Dunia ini milik kita berdua, yang orang lain cuma kos nina buge. Kia mia. Tamat SD kau ngancanandeku. Tapi di nandeku belas. Meganjang kelpeti telpo di ngerana buru ginting. Uwe nande. Siap memakningku buge. Lar kita kan pilihan kata-katanya. Tapi apa yang aku rasakan dari sentuhan seorang ibu sejak kecil. Berbicara lebih besar dari pilihan kata-kata nandeku buge. Dan aku setuju sekali dengan metode pengajaran Salomo. Bangun lebih kedekatan. Pertimbangkan apa yang dipahami orang lain. Baru kita berucap buge. Maka aku nah kan PJJ dapat birawanan aku. Biar aku akun sangang kasa si 11 keneda. Kam pukulah-kulah dunan dua aku setunang kom tendungilas. Tak kaya belasi baru senda tendu keridung na Aku sangsikang aku cuma perban senyum kam. Ku usur-usur buge langgom ku tutup teku jumenda. Payolah si 11 keneda teku kangede. Jadi perban siang dengar yondu ku pegedang-gedang tik narikal. Asal goku dah kam kari kahayaman tah 2 kalak lagi yang gergotakal mis kumataikan bagai. Ketimbang bentar kalak kari aku dah dupangan ku pengadio PT kalak ngilas. Begitu kira-kira.
Cek kedua, seteku sikuna nenda, lapadah lebih ku teks. Aku membongkar-bongkar beberapa informasi seputar kitab Amsal saja. Salomo anak Raja Daud. Raja Daud penulis Mazmur, kitab Mazmur. Jadi ngerikan kependek, bapana penulis kitab Mazmur yang memiliki 150 pasal, adinenas ayat-ayat nalanai terkira, sebanyak itulah Daud memuji Tuhan. Maka wajar nga anak na pe raja hikmat, or bapana pe mantap, enda bapana pe larluhu anak-anak jadi tenaib, janari logika. Kita pe dudukahan ngisak-ngisak, si anak tata magikan kata. Aku usur baba retreat, barang retreat center. Baba retreat, aku retreat center. Kai nga surah-surah dukul kam kerina orang tua, belas perjabun ningku. Belas kena secara umum ada 4. Si pertama, Nina, sehat-sehat. Kok kampe setuju nga ya, sehat-sehat kita kerina. Kedua kan, ndeh rezeki. Lagi banyak-banyak sa, tapi olah tulpak ngelok, Nina, begilah. Tertukur tak terbantah rumah tak oleh newa-newa je yang asal liturgi kan kira-kira. Ence petelukan sada arih tengah jabu Nina, sedap-sedap kini. Keempat kan anak megikan kata Nina. Sudah kalak karwenda keren kalak kerina. Cuma saku evaluasi hampir kerina omong kosong. Lah logis gue. Tapi enak untuk didengar. Contohlah, si analisa 2 saja suruh-suruh kalak karondai. Sehat-sehat kita Nina. Bacikin jelma sehat rasa metua. Lo gak mungkin. Saya salah ya sehat ini. Zakin Yesus ndai lo kak rebobot ke GBKP na pandita na totokan na pita banggar na ka. Lo kali jelma mungkin sehat lala. Situ na si mantoton kan. Pentar kita amin sakit. Enteguh tendita dia kita banggar. Masih menjadi teladan ketika kita terdesak. Gitu nyalang. Adi. Ija darami sehat-sehat asam tua. Angan-angan pamuin kaya lah gak mungkin. Saya masuk aku lompat ku poin 4 kan. Anak megikan kata. Mina. Sedap kaya. Sorkakin kita dia anak tak megi kata ulan zaba PJ. Kau aku pebege. Kampe bege kangpa. Saja disisungkun kari je Bang Edimon Reska Andida. Uga cara anak-anak belum megikan kata. Ya dia pasti karena terlatih melihat orang-orang yang megikan kata. Maka diusur pemana anak tak cerita, si berikan cuping tak iya, gua anakku, gua kasayang mama karo, gua sayang mama ninta, lapis ya teng-teng sa, iya pe pagi tupung kita ngerana, nggak suka ya megi-megi, sebab begina teknik megi-megi jel masih bagi ukur, kayak gitu. Enda tiap ngerana ya, sini kok ngerana ikut jelalap, iman mu pe meratah, ninta. Nsa kita pagi emeritus bagian kanina, ulakin ngerana dinggo tua-tua, ketinggalan jam. Kita kan pagi perpan na pengajaran teh. Kakak pernah nggak begini cerita apa ya Albert Einstein ya? Albert Einstein. Adik pernah aku baca, yakin aku kampun sudah baca. Albert Einstein enda SD mah pindah-pindah. Kakak lewat dia 8 kali pindah. ICP guruna lah cocok rahasia bahkan usur ya pecat. Sungkun guru paya langkana, sungkun na guru ngilas kate guru, bagai-bagai kak berenda. Maka usur ya pindah sekolah bahkan tinggal kelas. Tapi li nande na mantap kelaku tah nande nandai tah beru biring tah beru ginting laku tah. Nande Albert Einstein enda. Jadi sekali jadi orati nande nama iya. Kam gua maka pecat lalap naku nina. Iya. Nembah te guru aku mak sungkun na laku angka. Kusungkun kaya ngilas te naku nina. Kaikin pertanyaan du maka kam ngilas te guru nina. Belas ina pertanyaan nananda na pestuna setengah stres nga. Megi pertanyaan anak-anak nai iya pe bantar kini te kena de lang situna iya pe ngom stres ngena anak nina. Catatina. Muka apal pertanyaan dai catat nandena. Sungkunina guru jo, sungkunina guru, krina guru bingung dengan pertanyaan si Albert Einstein. Sungkun guru SMP lah masuk, sungkun guru SMA lah masuk, maka sekali beban aku sebuah universitas. Ternyata mengagumkan. Albert Einstein masih SD, tapi pertanyaannya sekelas raskala master begitu. Maka setuna lah terjawab guru na usul Albert Einstein. Akhirnya dia dipanggil ke universitas itu dan dididik dan menjadi orang pintar. Uga maka ia pintar arsitek nande na ngasuk megi-megi.
Lang bicara nande na penday lang asuk megi-megi, ku akak berlongor nang abet handstand dai. Maka kita pe orang tua, adi merhat kita anak tang ngasuk megi ke najar, kita lebih belajar megi-megi, bagaimana ku akak kira-kira. Maka disungkun anak tapagi kita, ulamis pantikkan lah pe sakak cocok. Pemana? Gua maka mesir la Cina mak nina. Ingko pertanyaan mu pe adon ku akak balik kors bapampe mau tuna ke jakak kok Cina kala mesir untuk adon minta. Atur nama arah pertanyaan daima kita negui ya menjadi cerdas. Enda ikut kars bapana rembang kate tangilas bapana balik kok mau tunur bapampe minta ka. Ngilas kate si bapa nungkun ka anak. Gua maka data sebulan pak nina. Enam ko bali ras nandem kurang ko beres na sadaras ninim kiri na mahado. Pertanyaan kay ka pertanyaan mo na gua kap ko kebakin truk kalang bulan minta ka. Kita ngla terjawab ta ras ndahara ras nini pulang ta kena rekinanting. Entah yang situ na silong orela anak lain. Maka dimerincu kita anak terjago Pascal kata emeritus tatarigan mergana. Kita ngenda orang tua lebih belajar. Kuan-kuan kalak karo sedekah kami si lepak. Aku ngenda si robah nina. Keren kali itu. Kok jago klenda pengajaran kalak karo dekah. Maka mari si masuki dua ayat si jadi percakapan tas klenda ya. Tradisi kalak Israel ada latar belakang tentang kenapa orang tua itu harus mengajar anak. Filosofi kala Israel, khususnya perjanjian lama, orang tua Israel itu selalu dijuluki sebagai pengajar yang handal. Mela kalau kita anak tamotu, bagaimana kira-kira naik. Jadi, kala Israel merenda, adilah pemana beloh anak tala anak tapentar, si salahkan masyarakat itu orang tua, bagaimana pernah olongor ningkala keman anak adikku Israel kita adilit anak-anak motu isi bapak ne dani na bagay kalau sehat sa bapak ne maka bagay kal pangalawi anak dani na bagay na tradisi na sa maka may lakal kita dia nak ta lapental maka orang tua kalau Israel itu cukup disiplin mengajar biasanya kalau Israel di atas umur 60 tahun posisinya ada dua. Satu di rumah ibadah, kedua di pintu gerbang kota Yerusalem. Teman kami, orang tua kami, sehingga pernah ke Israel, pasti bisa kamu bayangkan ada 4 pintu gerbang kota Yerusalem ya, utara, selatan, timur, barat. Jadi tugas orang tua kalau Israel, tua-tua Israel, ia kundul-kundul bas pintu gerbang kota. Rekai ia je, ise darat kutanari kukuta sedeban, ibreken na pedah ras nasehat, ibreken na pedah ras nasehat, petuah-petuah kata-kata mutiara, hikmat begitu. Ise darat nari kubas, ipasu-pasuna. Maka kalau Israel umurnya gedang-gedang engkai, sebab dahin orang tua jah, sada mereka petuah pasu-pasu, sada nari mereka berkat. Beda seorang tua tajenda, muat lawas khawatir-khawatir, kurumah jungut-jungut, baca kan dulu mater 4 kita krina di bagai-bagai dengan capirasat mungkin. Adi kala Israel, muat nandarat anak-anak, mereka na hikmat, muat na kubas, pasu-pasuna. Entah makabas kala GBKP, iban bas P2 PRT Saitun adalah pendoa, bagai labo penjungut-jungut, pendoa, bagaimana kira-kira. Lampe statistik na bas tradisi perjanjian lama, ise jungut-jungut silalak pirasatna, berkat i Mesir nari ku tanah kanan, sada pelaseh, mate tengah dalan krina. Maka man banta orang tua, hati-hati jungut-jungut tenda. Mantap pesekak banta di mata tengah dalan, tah labo pas kale. Bagaimana kira-kira. Maka kita kan sedenda, kalau Israel pekerjana orang tua rata kal punya disiplin yang tinggi ngajarkan. Kuakap adi nendu pepedah Abraham cukup jelas ya. Ajarkanlah anakmu. Tempelkan bas perdempakan du. Lekatkan bas pergelangan tandu. Tama bas binangun rumahmu. Belaskanlah katanya subtupung kam tunduh tah tupung kaman. Tama bas awak lu tah jadi batama. Artinya apapun yang dilihat anak dalam diri kita dan lingkungan rumah kita itu harus berisi pendidikan. Bagaimana kira-kira? Aku adi bagenda ban aku penggo stres enda tetap anakku aku bagenda kainge aku idah nanti kumonmon. Gua kumonmon biar pe idah nangai pengajaran bas rupang kuenda, idah nangai pengajaran bas potongan rumahku. Idah nangai pengajaran bas pengergelangan tanku. Entah tiap jumpa bagi kata abang dai mikin,
sehatan anak ta kita la rumah dan gawat kang natokan kita lampas dilo di Batam biar ia langlik na perbagi dina. Adi gugungnya dan melalakal kuban data statistik. Melalakal moria adi kuh dengan jabuna keretang. Bagai yang balu bur lu kap dungeri. Macam balu rempat bur. Lengkap dengan je keretang. Lekari jadi si bagenda agak ngeri juga ya. Maka idah kami pesanna cukup unik enda, orang tua harus lebih bijak dulu mengajar, memahami apa yang akan dia ucapkan, mempertimbangkan apakah orang lain mengerti atau tidak yang dia ucapkan. Itu penting. Maka masuk kita kubas Amsal 13 ayat 1. Anak si pentar ipergermat kena adi bapana mereka najar. Oke, balik kita kepada yang tadi. Anak yang mampu megermat ras megikan pengajaran itu karena orang tuanya juga sering memberi telinga pada setiap keluhan anaknya. Karena itu akan membuat anak kita tahu bagaimana teknik mendengarkan orang yang berbicara. Kira-kira begitu. Jadi pentar situna Salomo memiliki dua gaya berpikir. Mungkin perbankam nanti bapak kami lah belajar ilmu bahasa Ibrani. Kebetulan aku dosen ngajar ilmu bahasa Ibrani atau tensis perjanjian lama. Ketika orang Israel berbicara kepada orang lain, sebenarnya dia berbicara kepada dirinya sendiri. Maka dinina katakan anak si pentar iperkena bapak ngajar, situna siman katan kena jena, itulah efek dari bapa yang mampu mendengar. Maka dilit anak telah ngasuk megikan ajar, itu berarti aku yang tidak mampu ngajar. Begitu. Metengat kali kita ibas Amsal 10:5 ayat 20, adi bahasa karona tempat-tempat nande jenda salahkan. Nina bagenda di Amsal 10:5 dai aku ku nenkandai Amsal 15 ayat 20 dai. Bagenda tersiksa pernandena di terjemahan GBKP. Anak si pentar malam ate bapana, tapi anak lenge larga kena nandena. Tapi dicek dukari tensis bahasa Inggris, bukan begitu terjemahan. Di dalam bahasa Inggris nina bagenda, anak pentare malam ate bapana bahana, tapi dalam bahasa Inggris nina, anak si motu nge sincedakan pusuh nande bapana. Jadi beda ke terjemahan bahasa Inggrisna, beda ke terjemahan bahasa Karona. Jadi enda kritik self kritik man Salomo. Adi sempat anak kue encedai perasaan nandena, berarti aku sila beluh ngajarkan kira-kira begitu. Kalaupun alamat percakapannya seolah-olah ibelaskan man anak, tapi sebenarnya Salomo sedang mengkritik dirinya. Cara berpikir Salomo enda sering dipakai Paulus dalam perjanjian baru. Entah buat salah satu teks. Lihat sada teks yang paling tidak disukai kaum ibu dalam kitab Galati dan Efesus. Nina begena, okam dehara patuhlah man perbulangan. Okam dehara mahamatlah man perbulangan dunia. Sitik kal pelasor morie patuh kaita manjal masih beres. Nina. Kenapa? Karena struktur berpikir orang Karo dan struktur berpikir Helenis berbeda. Paulus ketika dia mengajarkan okam dahara patuh laman perbulangan, labos tuna perbulangan jesiman kritikan na. Labo perbulangan jesiman menangan kena. Paulus sedang berkata begini. Rata-rata di laki ibas zaman Yunani atau zaman Helenis, rata-rata orang pasaran, orang pelabuhan, orang luar. Jadi orang luar, orang pasaran itu tidak mampu mendengar. Perhati-hati karena jelmana. Maka dinina Paulus okam dahara mahamatlah man bulangan artinya suankan kehamatan man bulangan sebab ia dididik dalam lingkungan kasar sehingga dia tidak tahu mahamat. Maka di mahamat kambana isuankan du kehamatan yang pada akhirnya nanti kamu akan menuai perkara yang sama. Cara berpikir si bagenda dipakai oleh Raja Salomo. Jadi adik kritik na anak situna ia ngkritik dirinya sendiri. Begitu manisnya Salomo berpikir. Maka cocok kan dari kuakap kam 11 orang tua kami teluna.
diajarkan anak ninta mulai wari anda isi nakal siajarkan bagaimana banta itu isi. Ya maka aku pelajari si begenda adili perpulunganku la angkana kata di bata kami pandi tangen adalah sehat sateku. Ya maka dili kami jendela mahamat di bata tah kami ngenda pandita kulang beluh nginget-ngingetkan kaisi perlu manbandu buge. Adilit kam perpulungan Mesir-Mesir ngerana tah usul kakin beginu kami Mesir ngerana maka kam bagaya taiku. Adilit idahdu perpulungan makisat PJJ tah li kakin idahdu kami pandita yang dapat makisat karlajar tiku buge. Tapi ini tidak usah terlalu kita besar-besarkan. Mari kita lihat dua metode berpikir oleh Raja Salomo. Ketika dia mau memberi nasihat, dia selalu memiliki pertimbangan agar dimengerti oleh orang lain. Tapi ketika juga dia memberi nasihat, sebenarnya dia juga otokritik dirina. Ya, maka yakap kami bagaimana sitik pengantar berpikir tak untuk menggali teks seda. Harapkan kami larumit sakal cara aku nerang kenenda. Mudah-mudahan kamu orang tua kami, abang kakak kami, anak-anak kami mungkin bisa paham. Terakhir kal gelah olah orang tua kakak krina otokritik rasa perlu catat du manbandu gigi kami di Zekam Permata. Salah satu kebanggaan orang tua adalah ketika anaknya menjadi orang-orang berhikmat, orang-orang yang patuh mantuhan. Jadi biasanya orang-orang berhikmat enda laka kata-kata saya tangkapnya, tapi kemampuan melihat pesan di balik kata-kata. Maka manbandu anak-anak kami Permata, tanda-tanda berhikmat anak kami, agi kami, relajarkah kami sitik menangkap pesan melebihi pilihan kata yang kami beri dari orang tua. Itu disebut dengan pseudo intelligence. Mampu kami menangkap apa yang berada di balik pesan itu begitu. Aku sada kemalaman ateku, anak kunggo kuliah. Pernah yang bapak PA Permata, bagian dakap dunina, birawanan kang aku. Adi bapakku pendeta Krismas laki, adi khotbah, iya, tok ceras gecor naring bapakku ani. Tapi lo terdalan kena krina khotbah ini, mate kala aku teku. Melana, masa anakku gitu ngomong kan, mate joker bapak na bagai ngerana anak ta, cilaga kala aku teku. Terakhir na bagai danina. Tapi yang suka aku dari bapakku itu, pala-palaina akan dalankan 11 kene, kalaupun dia sering tidak sempurna nina. Malam kapusuhku andiko teku. Ternyata dia menangkap pesan di balik melebihi kata-kata. Jadi kenapa itu terjadi? Itu kan tidak terjadi karena pilihan kata kita pada anak kita, tapi kedekatan kita, terus apa yang kita kerjakan. So di siku belas kene sahaja mendai tangkap anakku. Entah aku pendeta siliah na ke dunia. Sebab orang pertama memeriksa pendeta Krismas adalah anaknya sendiri. Iya bapak kuah kaya dia bahwa bahkan dulu terdalankan sakrinan. Lu kak ngeri kalau begitu. Tapi ketika dia berkata, tapi bapakku berjuang melakukan yang dia ucapkan nina, malam kapus suruh kaya. Baiklah, anak-anak kita akan menangkap pesan lebih dalam dari apa yang kita ucapkan. Dia akan paham semua di balik apa yang kita kerjakan. Dan di sana pasti kelang ate dan kedekatan adalah gerbang masuk atas semua pendidikan.